Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasa Fitri, NPM 2003-020012, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta produk bank syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah dan bank konvensional. Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, adl wa tamazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang berikutnya yaitu pengertian bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau bank yang melakukan aktivitas perputaran uang sesuai kesepakatan nasional dan internasional dan berdasarkan hukum formil suatu negara. Bank konvensional bisa dijelaskan sebagai perantara atau financial intermediaries antara tiga pihak dengan kepentingan masing-masing, yakni pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu bank syariah. Yang A, penentu besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang B, besarnya nasabah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. C, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. D, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu bank konvensional. Penentu yang A, penentuan suku bunga dibuat pada waktu dan waktu akad dengan berpedoman harus selalu untuk pihak bank. Yang B, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang C, jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik. Dan yang terakhir yaitu pihak bank menerima beban pembayaran bunga dan nasabah walaupun kondisi perekonomian tidak stabil. Kemudian produk bank syariah. Produk bank syariah di Indonesia kian tumbuh. Ini juga merupakan alternatif produk perbankan di luar produk konvensional. Produk-produknya tak kalah canggih dengan produk-produk perbankan konvensional. Bedanya, produk-produk bank syariah telah disesuaikan dengan akad-akad syariah dan diakui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Berikut ini adalah beberapa produk-produk syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antar nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Dalam tabungan syariah menggunakan akad wadiah, mudharabah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam deposito syariah nasabah disebut sebagai sahibul mal ataupun pemilik dana, bank disebut sebagai mudharib atau pengelola dana. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, agak heran kalau banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi. Manfaat memiliki deposito syariah yang pertama yaitu pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Yang berikutnya yaitu pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal. Adanya fasilitas automatic rollover atau ARO. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya yaitu dana nasabah dipastikan aman karena dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang berikutnya yaitu produk gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya.
Khususnya dalam hal ini, Gadai Syariah menggunakan akad rahan atau ijarah sebagai syarat utama. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam, bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur. Otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank. Yang berikutnya yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Yang terakhir yaitu giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau ballot giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.